Jadi pernyataan-pernyataan Roy Suryo terkait kasus panci, sebenarnya bukan kasus panci sih. Ada 3.000-an barang yang hilang, termasuk salah satunya panci. Itu menjadi lucu gitu, karena menganggap dirinya nggak salah. Padahal data-datanya gitu, alasan ingkrahnya itu diposting sendiri sama dia. Kalau saya terus terang malu gitu, karena bisa baca kan Roy Suryo kan gitu ya. Alasan ingkrahnya tuh bukan karena dia nggak bersalah, karena dicabut laporannya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang baperan, ngamukan, dan gak jalan logikanya. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang sekarang ngamuk dan baper sama stafsus Menteri Keuangan, Justinus Prastowo. Lalu Roy Suryo mengatakan bahwa komentar Justinus Prastowo ini selevel dengan buzzer RP, Bani Kendi. Ngamuk loh, Roy Suryo ngamuk. Itu kan lucu banget gitu. Susah membayangkan muka Roy Suryo ngamuk tuh kayak gimana gitu. Karena kan mukanya lucu banget gitu. Gimana ceritanya kalau Roy Suryo ngamuk? Apa kumisnya gini? Susah kita bayangin gitu. Apalagi komentar-komentar Roy Suryo ini jadi kayak orang-orang ngamukan gitu. Bani-bani daster, bani-bani ngamukan yang pemuja baliho itu. Bahasanya mirip gitu. Buzzer RP, Bani Kendi, mirip. Itu kan menurunkan harga diri dia sendiri gitu kan. Dia sebagai menteri, mantan menteri, tapi bahasanya, komentarnya selevel dengan FPI HTI. Kasian gitu. Saya aja gak mau selevel dengan FPI HTI. Itu penghinaan bagi saya. Kalau kemudian disama-samakan sama FPI HTI. Gak mau saya. Tapi Roy Suryo menggunakan kalimat-kalimat yang sama seperti yang disampaikan atau digunakan oleh orang-orang FPI dan yang suka demo-demo itu. Kasian banget gitu. Ya, tapi cerita soal Roy Suryo dengan Justinus Prastowo ini sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Karena Roy Suryo ini mengibaratkan bahwa Marquez yang tidak jadi balapan itu ibaratnya makanan tanpa gorengan katanya. Sehingga Roy Suryo mengklaim bahwa pembangunan sirkuit Mandalika triliunan rupiah yang sudah dihabiskan itu jadi kayak nggak sempurna gara-gara Marquez nggak bisa race. Lalu kemudian dijawablah sama Justinus Prastowo gitu. Justinus Prastowo menjelaskan bahwa pembangunan sirkuit Mandalika ini tujuannya investasi dalam rangka menaikkan ekonomi masyarakat sekitar Mandalika dan Lombok secara keseluruhan. Jadi ini investasi gitu. Pembangunan sirkuit Mandalika ini bukan untuk Marquez gitu. Ini investasi. Lalu kemudian diberikan analogi. Ini ibaratnya kita beli panci dalam rangka atau tujuan untuk jualan makanan. Nah, pancinya ini investasi, kata Justinus Prastowo. Tapi kemudian Roy Suryo ngamuk gitu dan menganggap bahwa kasus soal panci itu sudah selesai tahun 2019. Emang siapa yang bahas kasus itu? Kan nggak ada. Ini soal analogi aja gitu. Bahwa sirkuit Mandalika itu ibaratnya panci yang tujuannya investasi untuk terjadi perputaran ekonomi di sana gitu. Roy Suryo ngamuk. Malah ngebahas soal kasus tahun 2019. Kan nggak nyambung ya. Emang siapa yang bahas kasus itu? Kan nggak ada. Nggak ada. Ya saya nggak tahu kenapa Roy Suryo ini mudah baper kalau ingat soal panci. Atau kalau baca soal panci. Dia tiba-tiba ngamuk. Dan yang namanya orang ngamuk, logikanya nggak jalan gitu. Nggak jalan gitu. Jadinya dia itu ngamuk-ngamuk menjawab dengan jawaban-jawaban yang nggak sesuai, nggak masuk akal. Justinus Prastowo nggak pernah bahas soal kasus dia. Gitu. Bahwa kemudian dia tersinggung atau marah, ya urusan dia gitu. Jangan kemudian dibahas soal kasusnya, kan kita nggak paham gitu ya. Ngapain kita bahas kasus Roy Suryo tahun 2019? Ngapain gitu? Ya tapi karena pernyataan ini selalu diulang-ulang oleh Roy Suryo gitu ya. Ketika dia disinggung soal panci, dia selalu menjawab bahwa ini sudah ingkrah, ini sudah selesai. Seolah-olah mencitrakan dirinya itu tidak bersalah, dia difitnah.
dan ini tidak terbukti. Padahal aslinya, kalau kita baca, kenapa kasus panci atau aset-aset milik Kemenpora itu selesai atau ingkrah, itu alasannya sama sekali bukan karena Roy Suryo tidak bersalah atau tidak ditemukan kesalahan di sana. Tapi alasan ingkrahnya gara-gara Menpora mencabut laporannya. Jadi tidak dilanjutkan. Makanya kemudian ingkrah, selesai. Itu alasannya. Jadi bukan karena Roy Suryo nggak bersalah, bukan. Kasus ini tetap ada. Kenapa kemudian ini dicabut sama Kemenpora? Karena dua alasan. Yang pertama karena menghormati Roy Suryo sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Nggak elok kalau kemudian mantan Menteri kita laporin ke polisi, lalu kemudian ditahan hanya gara-gara panci. Kan nggak enak beritanya gitu ya. Mantan Menteri ditahan gara-gara bawa panci, kan nggak enak. Makanya kemudian nggak dilanjutkan. Lalu alasan yang kedua, karena ada sistem yang lain yang bisa menjadi penyelesaian dari kasus ini gitu. Karena kalau kita lihat alur kasusnya, ini kan Kemenpora diminta, ditagih sama BPK, diaudit sama BPK. Ada barang-barang yang nggak ada barang-barang yang hilang, ditagih mana ini? Lalu Kemenpora menagih ke menteri sebelumnya. Ya wajar dong gitu ya. Ditagih, lalu kemudian nggak ada jawaban. Karena nggak ada jawaban, maka dilanjutkan ke proses hukum. Ya ini cara menagih yang benar kan gitu, sesuai prosedur gitu. Jadi kalau kemudian Roy Suryo mengklaim bahwa dirinya difitnah, tidak bersalah, ya salah dia gitu. Karena yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sekarang itu menghapus aset-asetnya. Ada mekanisme lain yang ini diterima oleh BPK, bisa diterima oleh BPK dan selesai gitu. Makanya kemudian ya udah nggak usah lanjut ke pengadilan, lawang bisa selesai dengan penghapusan gitu. Nah, yang namanya barang-barang dihapus itu kan artinya sebelumnya ada, lalu kemudian nggak ada, makanya dihapus gitu. Nah, dihapusnya kemana? Barangnya kemana? Ya nggak tahu. Tanya sama Roy Suryo kemana gitu kan. Jadi ini sama sekali bukan fitnah. Kasus ini ada. Kalau mau dilanjutkan masih bisa gitu. Karena itu temuan BPK. Iya kan? Jadi kalau kemudian Roy Suryo mengatakan bahwa ini karma, sudah terjadi karmanya. Maksudnya mungkin yang dimaksud Roy Suryo adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang terkait kasus korupsi dan kemudian divonis 7 tahun penjara. Lalu kemudian Roy Suryo menganggap bahwa kasus Imam Nahrawi ini itu karma karena ngefitnah dia. Ya aneh bagi saya gitu. Ini kan ibaratnya ada teman kita punya utang, lalu kemudian kita tagih, kita mintain utangnya, terus kemudian dia ngamuk-ngamuk, lalu ketika kita kena masalah yang lain gak ada hubungannya sama hutang dia gitu ya. Lalu kita diklaim sebagai kena karma dia karena nagih hutang ke dia. Kan lucu. Lawang dia yang punya utang, kok kita yang kena karma sih, gimana ceritanya gitu. Lagian nagih aset-aset 3 ribuan aset milik Kemenpora. Itu kan emang haknya Kemenpora gitu. Lah kenapa kemudian orang yang nagih haknya kemudian kena kasus lalu dianggap sebagai kena karma Roy Suryo? Jadi pernyataan-pernyataan Roy Suryo terkait kasus panci, sebenarnya bukan kasus panci sih. Ada 3 ribuan barang yang hilang, termasuk salah satunya panci. Itu menjadi lucu gitu, karena menganggap dirinya nggak salah. Padahal data-datanya gitu, alasan ingkrahnya itu diposting sendiri sama dia. Kalau saya terus terang malu gitu, karena bisa baca kan Roy Suryo kan gitu ya. Alasan ingkrahnya tuh bukan karena dia nggak bersalah, karena dicabut laporannya. Nah ini marah-marah sama Justinus Prastowo gara-gara istilah panci, padahal Justinus Prastowo nggak ngebahas kasusnya. Ini kan terjadi 2 kesalahan gitu. Udahlah jawabannya nggak masuk akal, nggak sejalan dengan komentar Justinus Prastowo. Yang kedua, dia nggak menjelaskan kasusnya secara benar. Ya, tapi kalau ngelihat Roy Suryo, saya juga kadang kasihan gitu ya. Kasihan terus terang gitu. Masa selevel mantan menteri sekarang jadi mengais-ngais isu dari isu-isu receh kayak gini sih gitu. Ya sampai ngelaporin Gus Yakut tapi kemudian ditolak sama kepolisian. Sekarang mengibaratkan MotoGP atau balapan di Mandalika tanpa Marquez ibarat makanan tanpa gorengan. Waduh. Ini kan bodoh sekali gitu ya. Menunjukkan kebodohannya tanpa rasa bersalah. Habis gitu udah dikasih istilah, udah dikasih analogi soal investasi.
malah ngamuk-ngamuk, malah jawabannya nggak nyambung. Kasihan gitu. Terus terang saya kasihan ke Roy Suryo gitu. Meski di sisi lain, kalau saya baca tweet-tweetnya gitu ya, saya ada beberapa yang setuju soal pawang hujan gitu ya. Saya setuju dengan Roy Suryo. Biasanya pawang hujan itu ya di belakang layar, nggak tampil, nggak atraksi kayak Mbak Rara kemarin. Saya setuju dengan itu. Tapi karena ini soal politik gitu ya, saya kemudian menganalisa kenapa Mbak Rara tampil di event MotoGP kemarin. Kenapa? Padahal Mbak Rara ini itu udah sering kerja di pemerintahan gitu. Di event-event pemerintah tuh sering digunakan. Misalkan seperti Asian Games, ada acara-acara presiden, sering digunakan gitu. Tapi nggak pernah tampil. Di acara Asian Games yang sangat fenomenal itu, nggak ada dengar kabar kita soal Mbak Rara. Saya mengikuti beliau di Facebook dan kami berteman gitu. Ada mutual friend-nya. Tapi saya nggak ngelihat berita-berita di media tuh heboh sekali soal pawang hujan. Nggak ada gitu. Ya kalau hujan ya terus diredakan. Kalau nggak hujan ya berarti itu sedang berjalan gitu ya, mantra-mantranya. Udah selesai dengan itu gitu. Tapi sekarang Mbak Rara di era MotoGP ini kemudian tampil. Ini membuat saya berpikir gitu. Ini ada apa ya? Setelah saya analisa, mungkin ini ya. Atau kemudian ini mungkin juga terjadi tanpa sengaja gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi gara-gara Mbak Rara ini tampil gitu ya. Gara-gara Mbak Rara tampil, maka capres-capres yang datang di tribun penonton, yang bersama-sama dengan ribuan masyarakat, itu beritanya jadi nggak ada. Jadi tenggelam semuanya sama Mbak Rara. Ada Anies, Ganjar, Hovifa, Ridwan Kamil, tenggelam semuanya. Yang kita tahu soal Mbak Rara pawang hujan. Padahal Anies tuh kayaknya sudah kayaknya sudah membuat settingan gitu. Ada orang-orangnya yang disuruh teriak-teriak, Anies presiden, Anies presiden. Gak ada beritanya, gak ada orang bahas. Ya gak tahu. Ini apakah ada orang yang menyuruh Mbak Rara untuk tampil gitu, untuk menyelesaikan atau menutupi isu-isu soal capres yang datang ke tribun penonton gitu. Atau ini emang gerak semesta gitu, gerak langit Mandalika yang menginginkan agar Mbak Rara ini tampil dan menutupi isu-isu soal capres di tribun penonton. Nggak tahu mana yang benar. Apakah ada orang yang menyuruh Mbak Rara untuk tampil, atau emang gerak semesta gitu. Sengaja dibuat hujan besar-besaran, sengaja dibuat ngeyel-ngeyel sama langit, supaya Mbak Rara mau tampil, sehingga akhirnya kita jadi membahas Mbak Rara, nggak bahas capres-capres yang pencitraan itu. Mungkin itu, gitu ya. Mungkin, saya nggak tahu mana yang benar gitu. Tapi ya pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya kembali lagi soal Roy Suryo gitu ya. Saya melihat orang ini tuh ya menyedihkan gitu, karena kalau dia mau mengejekin soal pawang hujan dan sebagainya gitu ya. Kan itu sudah terjadi sejak lama gitu. Siapa sih yang nggak pakai pawang hujan? Hampir semuanya orang pakai gitu kan. Cuma kita itu kayak kadang kurang kurang mau mengakui gitu. Ini kan tradisi yang udah lama ada gitu. Dan soal pawang hujan ini kan ya cara-cara yang sebenarnya mudah dipelajari, bisa dipelajari, dan itu juga banyak orang bisa, gak cuma Mbak Rara, ada di tengah-tengah kita, mungkin juga sahabat atau kenalan Roy Suryo juga mungkin ada gitu. Tapi kita tuh menjadi orang-orang munafik dan mengatakan bahwa ini gak boleh, ini gak penting. Padahal kalau ada nikahan, mereka ngadain nikahan, mereka juga sewa pawang hujan. Ya, seperti sekali lagi saya setuju dengan Roy Suryo soal pawang hujan. Tapi soal Justinus Prastowo, soal kasus-kasus pancinya, ini perlu dijelaskan gitu. Saya nggak ada urusan dengan Roy Suryo terkait isu-isu ini. Hanya saya ingin menjelaskan saja bahwa agar ke depan Roy Suryo tidak mengklaim bahwa dirinya itu nggak bersalah atau ini fitnah dan sebagainya. Karena ini benar. Kasusnya ada dan selesainya karena ingkrah, karena pencabutan pelaporan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.